Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam minggu keempat sesudah Epifani, minggu tanggal 2 Februari tahun 2025. Adapun yang menjadi bagian bacaan kita diambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-71, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jika sudah menemukannya Bapak Ibu Saudara-saudara, kami akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu perlindungan, tempat aku boleh datang setiap waktu. Engkau memang telah memutuskan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Padamu aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi tua bukanlah pilihan, tetapi menjadi tua adalah sebuah kepastian dalam perjalanan kehidupan kita. Manusia pasti mengalami penuaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada manusia yang bisa menolak untuk menjadi tua, karena menjadi tua adalah pemberian anugerah Tuhan, adalah sebuah keindahan yang dihadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan manusia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun ada banyak upaya kita untuk menolak tua, rambut kita putih namun bisa kembali hitam kalau kita cat. Ada banyak perlengkapan-perlengkapan kosmetik, dalam hal ini skincare, yang kita gunakan agar wajah kita kembali segar dan tidak kelihatan tua. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, upaya-upaya itu tidak serta-merta menghambat kita untuk tidak menjadi tua. Ketika kita menjadi tua Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan fisik mungkin saja terjadi. Orang yang memasuki usia tua seringkali mengalami keterbatasan di dalam perjalanan kehidupannya. Ada banyak hal yang mungkin membatasi dirinya. Misalnya kesehatan fisik. Bagaimana penglihatan yang sudah semakin berkurang, pendengaran yang sudah semakin berkurang, bahkan kekuatan yang waktu muda tidak bisa dimiliki lagi ketika masa tua. Banyak penyakit yang muncul Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin itu diabetes ataupun hipertensi. Kesehatan mental juga mulai menurun. Bagaimana kita mudah lupa. Kecemasan kita terlalu berlebihan. Bahkan tidak jarang Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang memasuki usia tua banyak mengalami depresi. Penuaan juga Bapak Ibu Saudara-saudara membuat kita mengalami isolasi sosial. Kita kehilangan pasangan orang yang kita cintai. Kita juga melihat anak-anak kita yang sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan hidupnya. Bahkan tidak jarang juga yang kita rasakan adalah kesepian. Munculnya rasa kekhawatiran Bapak Ibu Saudara-saudara di usia tua membuat kita merasa tidak lagi dihormati, merasa tidak berguna, merasa terlalu lemah, bahkan merasa tidak dihargai. Inilah isolasi sosial yang harus kita alami ketika kita memasuki usia tua.
Bahkan menjadi krisis Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana anak-anak sibuk dengan perjuangan-perjuangan kehidupannya masing-masing, sehingga tidak dapat memberikan perhatian sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam situasi keterbatasan, ketidakberdayaan, kelemahan, pemazmur memberikan pengalamannya bahwa dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, tetaplah kita selalu berlindung kepada Tuhan saja. Pemazmur juga Bapak Ibu Saudara-saudara mengajak kita untuk berhenti sejenak, untuk melihat bahwa karya Tuhan bukan hanya terjadi ketika kita mengalami ketidakberdayaan, mengalami kelemahan dan keterbatasan. Tetapi karya Tuhan ada sejak kita masih berada dalam kandungan. Tuhan selalu ada. Tuhan juga berkarya di masa muda kita, di mana kekuatan, di mana pencapaian dapat kita raih. Dan pemazmur juga Bapak Ibu Saudara-saudara meyakini bahwa kasih karya Allah akan terus menaungi kehidupan kita, bahkan sampai kita mengalami kelemahan, keterpurukan, ketidakberdayaan. Allah selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika kita menemukan kelemahan di dalam hidup kita, ketika kita menemukan ketidakberdayaan di dalam kehidupan kita, ketika kita menemukan bahwa kekuatan kita semakin memudar, pemazmur memberikan kesaksian kepada kita betapa Allah selalu ada, selalu berkarya di tengah-tengah situasi kita semacam itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan biarkan kemunduran fisik, keterbatasan mental, keterbatasan hidup, kelemahan hidup membuat kita berada dan memilih untuk meragukan pemeliharaan Allah, untuk meragukan karya-karya Allah yang sudah ada bersama-sama dengan perjalanan kehidupan kita. Karena kelemahanlah Bapak Ibu Saudara-saudara, karena keterbatasanlah, karena ketidakberdayaanlah, kita mampu melihat anugerah Allah itu. Kita mampu melihat keindahan yang telah Allah anugerahkan dalam hidup kita. Justru dalam kelemahan dan keterbatasanlah Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai hari ini kita masih menikmati perjuangan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekalipun terbatas, sekalipun memiliki kelemahan, ketidakberdayaan, sampai hari ini kita masih dimampukan untuk menikmati perjuangan kehidupan kita. Melalui doa pemazmur ini, ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayatnya yang pertama kita menemukan bahwa di masa tua, Daud tetap memprioritaskan Allah sebagai tempat kekuatannya, tempat perlindungannya. Dan hal ini juga pemazmur mengungkapkan lewat kesadaran Daud yang mengatakan, jangan sekali-kali aku dipermalukan. Saudara-saudara, ungkapan pemazmur yang mengatakan, jangan sekali-kali aku dipermalukan, ini mau menunjukkan antara relasi kita dengan sesama dan relasi kita kepada Tuhan Allah. Bagaimana di masa tuanya pemazmur meyakinkan kepada kita, jangan sampai di masa tuanya ia harus terbuang oleh sesamanya, bahkan dilupakan oleh Allah. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara,
Pemazmur meyakini ketika ia mengucapkan, "Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku," di sanalah Allah sedang dan selalu berkarya di dalam kehidupannya. Perkataan "lepaskanlah aku dan luputkanlah aku," Bapak Ibu, mau menunjukkan bahwa Allah ternyata tidak berdiam diri di dalam setiap keadaan kita. Allah selalu ada dan selalu berkarya. Dan ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengalami banyaknya persoalan, banyaknya keterbatasan, ketidakberdayaan, bahwa Allah berpihak kepada kita. Allah berpihak kepada kita. Kelemahan dan ketidakberdayaan itu bukan seolah-olah Allah berdiam diri saja ke dalam proses kehidupan kita, tetapi Allah selalu berkarya di dalam perjalanan kehidupan kita. Perkataan ungkapan "lepaskanlah aku dan luputkanlah aku" bukan berisi tentang pembelaan kita, bukan berisi tentang pembelaan pemazmur, tetapi mau menegaskan kepada kita keberpihakan Allah di dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan pemazmur, karena keberpihakan Allah lah, maka perkataan "luputkanlah aku dan lepaskanlah aku" itu bukan berbicara nanti, tetapi sekarang. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga menemukan arahkanlah telingamu dalam doa meminta perlindungan di masa tua. Saudara-saudara, arahkanlah telingamu adalah sebuah cara pemazmur bahwa Allah merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Pemazmur memposisikan Allah sebagai manusia. Bagaimana manusia yang mampu mendekatkan telinganya, menyendengkan telinganya. Demikian pula pemazmur ingin memperlihatkan kepada kita bahwa Allah merasakan apa yang kita rasakan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga menemukan bahwa keyakinan pemazmur dalam ucapan "gunung batuku" dan perlindungan yang menjadi tema kita di minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudara, itu didasarkan atas pengalaman-pengalaman yang dialami oleh pemazmur. Baik itu dimulai ketika ia masih muda, bahkan sampai ia mengalami penuaan. Saudara, Allah tetap bersama, Allah tetap erat, Allah tetap dekat. Allah selalu ada bersama, hadir mendampingi pemazmur, bahkan sampai pada hari tuanya. Demikian pula lah kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Perkataan pemazmur ungkapan "gunung batuku perlindungan" harusnya menjadi pengalaman-pengalaman kita melihat bahwa Allah sampai saat ini bukan hanya ada bersama, tetapi Allah juga mendatangkan pendampingannya, penyertaannya, dan tuntunannya di dalam kehidupan kita. Supaya sekalipun ia mengalami ketidakberdayaan, keterbatasan di antara orang-orang fasik, orang-orang kejam, orang-orang yang menindas dirinya, ia tidak memilih untuk sama seperti orang-orang lalim, untuk sama-sama seperti orang-orang fasik dan orang-orang kejam. Bahkan dalam hal ini juga mau menegaskan kepada kita, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kefasikan dengan kefasikan, kelaliman dengan kelaliman.
Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara yang dapat kita refleksikan juga, kita juga akan temukan di ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam. Bagaimana pemazmur berharap dan meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber harapannya. Inilah juga menjadi penting bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mau mengatakan kepada kita, jauh sebelum kita menyadari karya-karya Allah yang menyertai kehidupan kita, Allah sudah bekerja dan mendampingi kita. Di saat kita bimbang, di saat kita ragu, di saat kita kehilangan kesadaran akan Tuhan karena beratnya pergumulan-pergumulan hidup kita, pemazmur meyakinkan kepada kita, di sanalah Tuhan selalu ada, menyertai. Bahkan ketika kita tidak fokus kepada Tuhan, Tuhan fokus kepada kita. Oleh karena banyaknya himpitan-himpitan persoalan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lupa akan karya Allah. Namun, Allah tidak pernah melupakan kita. Allah tetap selalu mendampingi kita. Allah selalu menyertai kita di dalam segala sesuatu hal yang kita hadapi. Ada banyak sekali keberpihakan Allah, keberpihakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kesadaran inilah yang perlu kita miliki ketika kita saat ini mengalami banyak hal keterbatasan, ketidakberdayaan, kelemahan. Kita diajak untuk jangan abai, jangan mengingkari apa yang sudah kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin.